Pagi saudara-saudara semuanya, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai praktik klinik 3 yang akan kita laksanakan pada bulan April, dan juga akan ada pembekalan dalam rangka mempersiapkan praktik klinik 3 itu. Nah, sedianya atau awalnya kita akan mencoba untuk diskusi tatap muka, dan tapi karena kondisi tertentu yang ada pada saat ini, hanya kita mencoba memisahkan diri untuk tatap muka secara online. Nah, terkait dengan praktik klinik 3, saudara-saudara, alur praktik klinik 3 ini ya bisa dilihat pada gambar pada alur seperti ini ya, bahwa nanti ketua program studi dan juga tim praktek klinik itu akan melihat prasyarat praktek klinik ya, misalkan Anda sudah KRS atau belum ya, dan sebagainya, apakah mata kuliahnya sudah ditemu atau belum, mata kuliah prasyaratnya. Dan kemudian setelah ada pengecekan prasyarat praktek klinik, maka kita akan melakukan pembekalan ya. Ada ada post test dan juga proses pembekalan. Nah, nanti dari situ akan kita nilai apakah lulus atau tidak. Kalau misalkan tidak lulus bagaimana? Kalau tidak lulus nanti kita tidak bisa berangkatkan ke rumah sakit. Sedangkan kalau bisa lulus, nanti tentunya akan kita lanjutkan ke praktek di Pahana. Ya, dalam ini untuk praktek klinik 3 itu bisa praktek di rumah sakit dan di masyarakat. Nah, kemudian ini dia alur pembekalan dan pre-post testnya ya, bahwa pengarahan ini nanti kita laksana hari ini tanggal 16 Maret, kemudian pre-testnya juga pada hari ini tanggal 16 Maret. Kemudian nanti secara online ya, jadi menggunakan akun masing-masing melalui Google Classroom. Kemudian nanti akan ada pembekalan ya, pembekalan ini berdasarkan departemen ya, karena untuk praktek 3 ini yang diikuti ya oleh Anda yang saat ini mayoritas angkatan 2016 ya, praktek klinik 3 ini terdiri dari 6 departemen sebetulnya. Jadi ada Gadar, Kritis, kemudian ada manajemen, jiwa, komunitas, dan gerontик ya. Jadi 6 departemen ini yang akan kita berikan pembekalan ya. Kemudian pelaksanaan pembekalan ini pada tanggal 17 sampai 18, jadi besok dan besok lusa ya, Selasa dan Rabu. Kemudian terus kita lakukan post test. Nah, untuk pretest hari ini nanti fungsinya untuk mengetahui bagaimana kesiapan Anda, dan juga untuk review kembali penguasaan materi dari Anda terkait dengan mata kuliah yang sudah Anda terima sebelumnya. Sehingga harapannya nanti ketika Anda di rumah sakit juga nggak blank ya, nggak kosong dengan konsep-konsep yang di departemen tersebut. Kemudian bagaimana dengan post testnya? Post test ini juga nanti online pada tanggal 19 Maret, dan ini nanti dilakukan secara online. Kemudian fungsinya adalah sebagai parameter kelulusan. Nah, karena parameter kelulusan itu ada 3, yakni kognitif dari hasil post test, kemudian sikap ya, bagaimana Anda mengikuti proses pembekalan ini, kemudian sikap, juga keterampilan ya. Keterampilan itu bisa dilihat dari hasil OSCE atau uji skill ya, uji skill Anda. Nah, ini dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Maret, dan berikutnya adalah tanggal pengumuman kelulusan tanggal 28 Maret ya. Nah, ini dia kriteria kelulusan pembekalan, yaitu post test, OSCE, sikap, etika, dan terapian. Jadi terapian Anda juga nanti akan kami lihat selama proses pembekalan. Kemudian nilai minimalnya ini post testnya lebih dari 60, OSCE-nya lebih dari 60, sikap etika lebih dari 80 ya. Kemudian terkait dengan syarat praktek 3, ya, tentunya ini Anda harus pahami ya, Anda harus pernah mengikuti mata kuliah Gadar
mengikuti masalah kritis, manajemen, jiwa, politik, dan komunitas. Dan tidak ada minimal nilai di sini. Syaratnya apa? Syaratnya adalah melakukan registrasi akademik. Ya tentu Anda harus KRS-an praktek klinik 3 ini. Kemudian bagaimana dengan biaya keuangannya? Untuk Anda yang angkatan 2016 ini membayar seperti yang sebelumnya ya, 750.000. Kapan bayarnya? Bayarnya adalah setelah nanti diumumkan lulus. Tapi mulai sekarang Anda harus bersiap-siap dengan nominal biaya tersebut. Nah, gimana pembagian kelompoknya? Ya, jadi pembagian kelompoknya itu nanti didasarkan dari hasil pretest Anda ya. Ini salah ketik ya. Jadi hasil pretest Anda nanti setelah itu akan kita sebar mana yang nanti akan di Bangil, di Ulingi, dan juga di Blitar, dan juga di Pasuruan. Karena kita untuk praktek 3 ini kita sudah ada komunikasi kerjasama berangkatkan di 4 rumah sakit. Kemudian bagaimana pelaksanaan praktek klinik 3 ini ya? Nah, kita tahu bersama bahwa saat ini sedang merebak wabah COVID-19 ya, virus corona. Nah, di sini apakah nanti kita akan real berangkat di rumah sakit? Nah, kita masih menunggu ya, semoga kondisi kita semakin lama semakin membaik ya. Nanti yang penting kita persiapan dulu terkait dengan pembekalan ini ya. Apakah nanti dilaksanakan di rumah sakit atau nanti di lab, nanti akan kita infokan pada hari-hari berikutnya. Kita melihat situasi ya. Dan tunggu info resmi dari Vikes maupun Unitri ya, barangkali nanti ada pengumuman yang resmi dari fakultas atau dari universitas. Untuk yang saat ini yang seperti dilihat Anda ketahui barangkali dari profesi nurse ya, mereka saat ini sedang libur yang seharusnya dipraktek di rumah sakit di wilayah Blitar karena kondisi ini. Kemudian jadwal praktek klinik ya, jika memang nggak ada perubahan ya, bagaimana jika memang nggak ada perubahan, maka dilaksanakan selama 4 minggu ya, 4 minggu ada gadar kritis itu 1 minggu ya. Bisa jadi ada yang masuk di gadar saja atau kritis saja gitu. Jadi seperti itu. Kemudian kritis itu misalkan ruangan ICU, ruangan stroke unit, ruangan jantung, itu adalah ruangan kritis. Kalau gadar ya IGD. Kemudian di manajemen biasanya di ruang bangsal ya. Kemudian jiwanya nanti dilaksanakan di lingkungan masyarakat, di komunitas, dan kemudian komunitas dan gerontik ini juga nanti dilaksanakan di komunitas masyarakat. Jadi kalau disimpulkan 2 minggu di rumah sakit, 2 minggu di masyarakat. Kemudian, nah ini dia yang penting, Anda harus memberikan pelayanan prima ketika melakukan perawatan pada pasien ya. Nah, ojek online aja, ketika Anda pesan Gojek kemudian Anda sudah selesai sampai diantarkan, ngeklik bintang berapa ya kan. Nah, juga seperti Anda kalau jadi perawat tentu akan dilihat bagaimana performa Anda dalam melayani pasien. Nah, sehingga tolong nanti kalau misalkan real Anda berangkat ke rumah sakit atau masyarakat, Anda juga pastikan Anda berikan layanan yang baik, yang memuaskan. Walaupun Anda dengan karakteristik budaya yang berbeda dengan tempat masyarakat di budaya di tempat praktek, tapi Anda harus mencoba untuk menyesuaikan. Nah, kemudian kerapian Anda tolong dicek kembali ya, kuku-kuku, kemudian juga rambutnya. Nah, yang merah sekarang mulai dihitamkan kembali atau dipotong boleh. Kemudian nemtek di bawah, nemteknya. Berikutnya adalah kaos kaki ya, dan saya lihat untuk celana-celana kalau dikecilkan nanti harus dikembalikan lagi atau beli yang lagi. Kalau dikecilkan kemudian nggak rapi sehingga ketarik ke atas, maka silakan nanti bisa beli lagi
agar Anda tampilnya juga memuaskan, tampilnya baik. Untuk sepatu ya, sepatunya seperti yang diedarkan di grup bahwa Anda harus hitam, kemudian yang warna merah, kuning, hijau ya tolong jangan digunakan. Ya, berikutnya cek kerapian Anda ya, mulai dari kerapian, bau badan juga, kaos kaki, sepatu, gelang, kalung yang laki-laki tolong nggak usah dipakai. Jadi itu, dan tentu senyum Anda itu nanti akan terlihat nyaman ketika Anda merawat pasien ya. Senyum, sapa, lebih Anda coba, karena Anda sudah ini praktek klinik 3, sebelumnya Anda sudah pernah praktek klinik, maka Anda tentunya lebih luas lagi, sudah lebih biasa, sudah nggak kaget lagi, sehingga tolong Anda bisa lebih semangat senyumnya ya. Ya, jadi itu semoga Anda bisa lolos, berhasil, dan kita doakan bersama semoga kondisi di lingkungan kita sehat semuanya. Di Indonesia, di lingkungan Unitri juga bisa sehat, selamat semuanya. Terima kasih, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.